besar banget. Nah, lalu aku ada yang ngirim PN ini keterangan dari otak. Pokoknya kalian harus dengerin ini. Geus pae di kali di sungai. Hai, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku akan sedikit bercerita horor, dan ini tuh bener-bener konten yang jauh berbeda dari sebelumnya, karena emang sebelum-sebelumnya aku bikin kontennya itu ke tempat wisata. Tapi untuk kali ini berdasarkan banyaknya request, aku bikin konten yang agak horor, dan konten ini tuh berdasarkan pengalaman pribadi ya guys. Dan kalian gak boleh skip. Pokoknya kalian harus pantengin terus videonya. Dan kalau misalkan kalian skip, nanti kalian gak akan ngerti alur ceritanya. Jadi jangan di skip ya guys. Nah, di video kali ini aku mau sharing kejadian yang sempat aku alami kemarin-kemarin. Dan ini tuh kejadian horor, dan konten ini tuh berdasarkan request dari temen-temen. Jadi banyak temenku yang menyuruhku untuk bikin konten ini. Mereka pada penasaran, ada juga yang ingin mendengarkan langsung dariku, dan itu tuh banyak banget karena sekarang lagi pandemi, jadi kita harus jaga jarak. Maka dari itu aku bikin konten ini supaya kalian bisa langsung denger ceritanya dari konten ini. Nah, kejadiannya itu berawal dari kita tuh aku dan temanku, ini teman MTS ku kebetulan. Nah, kemarin tuh niatnya aku mau bikin konten ke sana tuh karena emang udah lama juga gak bikin konten, karena ada beberapa urusan akademis yang harus aku selesaikan. Nah, kemudian kemarin kita benar-benar nyempetin untuk datang ke Pamarican, karena gak begitu jauh juga dari jarak dari rumahku. Ini hanya sekitar 30 menitan lah. Nah, kemudian aku dan temenku berangkatlah ke sana, dan karena aku ceroboh banget orangnya, aku gak nanya sama temenku curug apa yang mereka datangi. Jadi gak tahu nama curug yang mereka datangi itu apa. Aku kira curug di Pamarican itu cuma ada satu, dan kita langsung datangi aja curug yang ada di Pamarican, yaitu yang muncul di Google itu ada Curug Angin. Nah, kita langsung klik aja ke sana guys. Ternyata kita salah alamat. Jadi curug yang didatangi sama temen-temenku sebelumnya itu bukan ke sana, tapi ke Curug Kelapa 2 kalau gak salah. Nah, kita malah ke Curug Angin. Dari namanya aja kan udah angin. Pokoknya namanya juga aneh ya, mungkin banyak angin di sana, jadi dinamai Curug Angin. Nah, singkat cerita, kita berangkatlah ke sana. Nah, udah 1 jam lebih kita gak nyampe guys ke curugnya. Kita malah masuk ke pemukiman warga yang jalannya itu begitu sempit, hanya jalan coran, dan itu hanya masuk 1 mobil. Nah, tapi di sana kita teruslah berjalan karena nanggung ya. Di Google Maps-nya juga udah dikit lagi kita nyampe. Lalu kita berangkatlah terus menyusuri jalan tersebut. Namun Google Maps menunjukkan kita harus belok ke arah kiri. Nah, kita masuklah ke sana. Ternyata setelah kita belok kiri, jalannya pun masih sama ya, sempit, dan itu pakai coran yang corannya itu yang pinggirnya itu ada dan tengahnya yang bolong, yang gitu gini guys. Nah, kemudian kita menyusuri jalan tersebut, dan setelah sekian lama kita menyusuri jalan tersebut, benar-benar kita gak menemukan rumah satupun. Yang ada hanya pemandangan pohon-pohon besar, pokoknya kayak di hutan, dan rumput-rumputnya itu pada tinggi-tinggi. Pokoknya kita benar-benar takut, dan di perjalanan itu pun aku langsung ngajak dia balik. Aku udah putus asa, bener-bener putus asa, karena ini tuh kita udah menyusuri jalan yang gak ada rumahnya itu udah begitu lama banget, dan takutnya sih aku nyasar guys.
Kemudian aku ngajaklah balik ke temen, ayo balik karena kayaknya gak memungkinkan, gak bakal ada curug, kataku ke temanku. Tapi dia malah nyuruh aku terus jalan karena mungkin emang nanggung, kita udah lama banget menyusuri jalan tersebut, udah hampir 1,5 jam lah dari Cidolog dan kita belum menemukan sama sekali. Kemudian ada satu jalan yang masih nyambung sih, tapi di sana tuh kondisi jalannya bener-bener rusak dan jalannya itu kecil banget dan pinggirnya itu kita langsung ke jurang. Kalau misalkan kita tikoleset, pokoknya kita langsung masuk ke jurang. Nah, kemudian aku suruh temanku turunlah di sana karena memang aku takut jatuh ya guys, karena emang sempit banget pokoknya dan pinggirnya itu langsung ke jurang, iya amit-amitnya kalau misalkan tikus lewat. Nah, kemudian berjalanlah sendirian ke sana dan temenku dari belakang. Nah, kemudian aku turunlah ke bawah. Nah, di bawah tuh aku melihat sekeliling dan bener-bener aku gak lihat sama sekali bangunan. Nah, tapi si temanku yang ini setelah nyampe ke aku ke bawah ya, nyamperin aku, dia tiba-tiba melihat suatu bangunan yang warnanya itu hijau dan itu tuh dari kejauhan kelihatan bangunannya besar banget. Nah, kemudian dia menunjukkan itu dan aku pun melihatnya dan alhamdulillah benar-benar merasakan plong karena emang udah lama banget kita gak lihat bangunan di sekitar jalan tersebut dan itu ada satu titik yang membuat kita lega. Nah, dari sana kan aku sama dia jadi semakin bersemangat karena kita akan menemukan suatu pemukiman lah kayaknya. Nah, kemudian kita berangkatlah. Nah, gak jauh dari sana di ujung jalan coran itu bener-bener nungging banget ya guys. Di ujung jalan coran itu kita langsung masuk gerbang. Anehnya itu abis di ujung jalan nungging itu kita langsung masuk gerbang, jadi seolah kita langsung masuk ke dunia lain. Soalnya bener-bener gerbang itu di ujung jalannya itu, jadi mau tidak mau kita harus masuk ke sana dong. Kalau misalkan kita mau parkir pun ya mau gak mau kita harus masuk ke gerbang tersebut. Nah, di gerbang tersebut itu aku terfokus pada satu patung. Nah, di sana tuh deket gerbangnya banget ada satu patung harimau yang begitu besar dan itu lagi duduk tapi tegak banget. Dan itu kayak yang lagi ngejaga area pesantren tersebut. Jadi bener-bener gagah, menyeramkan, seperti bener-bener penjaga aja gitu. Tapi tanpa basa-basi kita langsung masuklah ke sana. Nah, di gerbangnya itu ada beberapa santri yang lagi duduk di deket gerbang. Nah, santrinya santri laki-laki. Nah, kemudian aku masuklah ke area pesantren tersebut karena emang mau parkir juga. Kemudian aku lihat kegiatan mereka, ternyata mereka lagi pembangunan pesantren. Kayaknya sih itu ingin menambah asrama mungkin ya. Kemudian kita lewatlah ke gerbang itu. Nah, dan mereka itu yang santri putranya pada nyapa. Lewatlah ke sana dan ada beberapa warga yang memang juga ikut membantu membangun pesantren tersebut. Kemudian kita lanjut ke sana. Terus aku terfokus pada 2 santri perempuan dan itu cuma dua-duanya. Saya sama sekali gak lihat lagi santri yang lainnya. Pokoknya cuma ada 2 santri wanita. Selebihnya adalah santri putra. Nah, pas kita lewat ke sana, dia senyum bahagia. Pokoknya 2 orang tersebut itu dia senyum bahagia banget dan keduanya itu diam di tempat
di sana dari awal kita ke sana sampai kita pulang. Dia bener-bener gak kemana-mana, cuma berdiam diri di sana dan sambil senyum guys. Nah senyumnya itu kayak yang menggambarkan betapa bahagianya dia karena akan mendapatkan teman guys. Kan aku takut banget gitu loh guys. Nah kemudian kita diamlah di situ karena kita mau lihat Google Maps juga kan, karena mungkin masih jauh untuk ke tempat jeruknya. Nah pas aku lihat loh, pas kita memasuki area pesantren itu, Google Maps-nya itu menunjukkan bahwa kita udah selesai perjalanan dan kita udah nyampe di curug angin tersebut. Kemudian kita kan bingung, curugnya gak ada, yang ada hanya pesantren. Dan yang aku lihat ini ternyata jalannya itu bener-bener buntu guys, gak ada lagi jalan. Pokoknya di sekeliling itu bener-bener kebun guys. Dan aku terfokus ada 3 yang aku lihat, 3 rumah warga, dan itu rumah sederhana. Kemudian ada yang nanyalah dari dalam rumah tersebut, katanya mau kemana Neng? Lalu kita jawablah kita mau ke air terjun, dan dia menyarankan untuk jangan bawa motor karena jaraknya masih agak jauh dan tidak ada jalur motor. Jadi kita benar-benar harus jalan kaki karena jaraknya juga jauh dan kita akan memasuki jalan yang begitu sempit. Jadi gak bisa dilalui oleh motor. Dan saya ngomong sama ibu itu, si ibunya gak keluar guys. Jadi seolah kita itu ngomong sama rumah guys, bukan sama orang. Pokoknya dari sana aku memutuskan untuk pulang lagi karena bener-bener suasananya itu takut guys. Tapi aku bener-bener begitu ingin tinggal di rumah itu guys karena begitu megah pokoknya. Jadi ada satu bangunan yang begitu megah, mungkin itu adalah bangunan dari pemilik yayasannya. Itu tuh bener-bener bagus banget. Di depannya itu ada tiang-tiang, ada 2 tiang yang menjulang tinggi dan besar banget. Kemudian lantainya pun bagus banget guys, pokoknya kayak rumah-rumah artis pokoknya. Nah di luar rumah itu ada beberapa santri yang lagi duduk di sana. Kemudian aku lewat lagi lah ke sana karena kita mau langsung pulang ya guys. Nah si ceweknya itu yang 2 tadi itu cantik guys, parasnya pokoknya cantik banget. Dan mereka selalu tersenyum ketika kita lewat, pokoknya senyumnya kayak yang bahagia banget kata mah. Nah kemudian aku pulanglah ke sana. Pokoknya yang tadinya aku turunin pas berangkat, si Desi ini aku turunin di jalan karena jalannya sempit banget. Mendadak aku langsung nyebreng ya di motor itu karena kita bener-bener tadi abis lihat bangunan pesantren, tapi pesantren itu bener-bener ada di tengah hutan dan jalannya buntu banget. Secara logika kan kalau misalkan bangunan pesantren ataupun bangunan sekolahan lah pasti mencari yang strategis kan tempatnya, juga untuk akses jalannya pun pasti memilih yang mudah akses jalannya. Nah ini tuh yang anehnya, jalannya itu kayak yang gak kejamak sama manusia guys, tapi emang jalannya jalan coran, tapi kayak yang gak pernah ada yang lewat ke sana. Pokoknya menakutkan banget. Nah di jalan yang tadi aku turunin si Des itu mendadak aku langsung gak turunin lagi, pokoknya kita langsung lancar aja. Pokoknya aku pengen cepet-cepet pulang. Emang aku gak merasa janggal juga sih, kurang baru dikit-dikit lah merasa janggalnya, tapi gak jadi pikiran. Kemudian kita pulang lah dan alhamdulillah kita sampai ke rumah. Nah setelah sampai ke rumah, kita nyampe ke rumah 4:30 lah soalnya. Kita di sana makan dulu karena emang benar-benar lapar ya guys. Kemudian aku beraktivitas seperti biasanya. Nah pulang dari masjid aku benar-benar penasaran karena emang tadi tuh bangunannya begitu megah dan
aku penasaran banget pengen lihat lagi bangunan yang tadi. Kemudian aku searching lagi lah pesantren yang ada di sekitar Curug Angin tersebut. Ternyata guys, gak ada sama sekali pesantren di sana, gak kedeteksi. Dan di sana aku benar-benar merinding karena takutnya itu yang tadi itu bukan benar-benar pesantren, tapi pesantren goib guys. Sana aku langsung tanya-tanya ke temenku ya, ternyata emang gak ada pesantren yang ada di sekitar Curug Angin itu. Dan aku langsung carilah ke Google ya, searching pesantren-pesantren yang ada di Pamarican. Kemudian aku lihat satu persatu, ternyata bangunannya itu jauh berbeda dengan apa yang aku lihat tadi sama si Desi itu. Dari sana aku mulai merinding dan benar-benar ketakutan. Nah, kemudian aku bikin story lah kejadian yang aku alami tadi, dan banyak sekali yang merespon. Dan kemudian ada juga salah satu temanku yang emang ikut mencari ya guys, mencari informasi tentang pesantren yang aku lihat tadi. Dan ternyata nihil guys, gak ada sama sekali pesantren yang kita cari, yang aku lihat tadi gak ada sama sekali. Nah, kemudian ada beberapa orang yang juga ingin memastikan ke sana dan mereka mengajakku untuk mengecek lagi ke sana. Bahkan ada yang mau bawa timnya. Jadi kita bener-bener banyakan untuk mendatangi kediaman itu. Tapi aku menolaknya karena takutnya emang pesantren yang tadi itu benar-benar gak ada, dan itu bakal benar-benar jadi beban pikiran buat aku karena aku tuh benar-benar takut sama hal-hal yang kayak gitu guys. Nah, jadi takutnya tuh ketika aku melihat lagi ke sana dan pesantrennya gak ada, nah itu benar-benar bakal jadi beban pikiran untukku khususnya. Lalu aku ada yang ngirim PN ini keterangan dari warga sana, dan kebetulan ini adalah temenku karena emang dia pun penasaran sama cerita aku dan dia cari tahu. Dan ternyata pokoknya kalian harus dengerin ini, nanti aku akan share videonya ke kalian. Dari situ pas aku nerima PM tersebut bener-bener gemeteran karena ternyata emang gak ada sama sekali pesantren di sana. Lalu yang tadi kita temui itu apa dong? Pokoknya saran aku ke kalian, kalau misalkan kalian mau ke curug-curug ataupun mau ke tempat wisata, kalian benar-benar harus mastiin bahwa tempat wisata tersebut itu emang sering dikunjungi oleh masyarakat. Jangan sampai kejadian ini terulang pada kalian, karena aku benar-benar takut setelah mendengar PM tadi. Soalnya ada kejadian buruk sebelumnya, dan itu benar-benar aku alhamdulillah banget bisa selamat juga ya guys. Dan mungkin itu aja ya guys yang bisa aku share ke kalian. Kalian gak usah parno juga ya guys. Mungkin memang ada pesantrennya, tapi gak tahu juga ya guys. Kalau misalkan kalian ada yang ingin ngecek ke sana, silahkan, boleh banget. Dan nanti kalau misalkan kalau memang pesantrennya itu emang ada, kalian boleh komen di bawah supaya itu bisa membuatku tenang juga ya guys. Karena kenapa aku bisa bilang ini horor, karena emang kejadian ini di luar dugaan. Maksudnya kalau misalkan emang pesantren, kenapa memilih di tempat yang kurang kejamak sama manusia? Mungkin memang ada beberapa pesantren yang memilih untuk mengasingkan dari pemukiman warga karena untuk lebih fokus lagi belajarnya. Tapi aku juga gak tahu, mungkin kalian bisa cari tahu ke sana dan bisa langsung komen di bawah alasan mereka bikin pesantren di sana kalau emang ada pesantrennya. Soalnya pesantren itu bagus banget, masa ada di hutan juga, jalannya itu bener-bener buntu guys. Tapi positive thinking aja ya guys, mungkin emang ada, tapi gak tau lah. Mungkin itu aja sih yang bisa aku share ke kalian.
Semoga videonya bisa menghibur, dan maaf kalau misalkan cerita horornya agak jadi gak horor, karena emang aku tuh gak gak pintar bercerita sih guys. Jadi ya nikmati aja lah, yang penting kalian mengerti, udah cukup itu aja. Thanks for watching ya, goodbye, thanks for watching. Di Sukaurip mah daerah Curug Nate di daerah gunung, heeh. Nah jauh masuk Nate bisa di tukangan Nini Abi atau di tukangan Bibi Abi gitu ta. Ari pesantren mah emang loba tapi anu terkenal mah aya di Sukori mah teh pesantren. Pesantren teh ya nanti teh di daerah Pamarican, daerah Kubang Pari, Cibogo, lamun di daerah Sukori mah teh pesantren. Arisi baheula aya nini nu ka gunung eta pernah ka Selong. Leungit ning kapanggih-panggih teh geus pae we di kali di sungai.